Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore ya ini ya, pada maghrib saya mau check out run. Insya Allah besok pagi mau ada fun run race ya. Tapi juga ini saya mau ngejar waktu terbaik personal race juga. Jadi gitu. Jadi untuk malam hari ini saya melaksanakan check out run biar tubuh saya itu bisa cepat untuk adaptasi. Karena beberapa hari kemarin sudah diforsir untuk latihannya agak keras. Jadi untuk check out run-nya pada kesempatan malam hari ini di zona latihan 2 ya. Jadi gitu, dan nggak jauh-jauh sih, cuma keliling komplek aja, muter-muter terus kayak gitu ya. Karena kalau misalkan ke area yang lebih jauh ya udah malam, lebih baik di area sendirian. Jadi gitu, untuk malam hari ini juga saya mau menjawab 3 pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ikuti sampai selesai. Yang pertama ini terkait dengan cara biar nggak cepet capek saat lari ya. Ini mungkin pendapat versi saya, apa yang saya lakukan. Dan saya nggak tahu nih yang bertanya itu sudah berapa lama menggeluti dunia lari ya. Jadi versinya mungkin akan saya pakai versi yang teman-teman itu baru awal sekali mulai lari ya, biar nggak cepet capek. Jadi kita harus paham kalau untuk lari itu bukan hanya kaki saja ya. Jadi kita juga harus memperhatikan untuk detak jantungnya, terus pernafasannya, nutrisinya, dan istirahatnya. Jadi memang semuanya saling berkesinambungan. Terus nggak cuma berbicara satu sisi, ternyata semuanya harus kita bahas. Misalkan kalau misalkan kita itu lari itu sering capek atau sering untuk pada akhirnya itu di tengah jalan seperti menyerah gitu kan, bisa jadi karena memang effort kita itu terlalu besar gitu kan. Lebih baik kita itu bisa untuk lebih banyak presentasenya untuk melakukan easy run ya. Ya bisa dibilang di latihan MAF atau zona latihan 2 gitu. Ini saya sekarang pun sedang lari di zona latihan 2. Saat heartnya itu naik, saya mencoba memelankan, bahkan bisa jadi jalan juga. Ini untuk memberikan ya adaptasi pada tubuh ya terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan. Kalau ada smartwatch atau smartband lebih enak sebenarnya untuk ngecek ya gitu ya. Jadi mungkin nanti juga di video yang lain saya jelaskan terkait dengan pembagian zona jantung ya, kayak gitu. Yang paling sederhana sih ya 220 dikurangi umur terus dizonakan, jadi kayak gitu. Tapi memang kalau mau lebih akurat pakai resting heart rate ya, kalau mau pakai lebih akurat. Ini terkait dengan effortnya kita dalam berlari. Nah kalau misalkan terkait dengan kakinya, yang masalah endurance juga itu. Kalau endurance otomatis kan kita harus banyak-banyak untuk kita harus memperbanyak untuk melakukan strength training ya. Jadi beda, lari itu tidak otomatis kaki itu jadi kuat. Kalau mau kuat kakinya, mau tidak mau kita itu harus melaksanakan strength training ya, atau angkat beban agar apa? Agar kakinya itu terbiasa untuk menopang berat badan kayak gitu ya. Lower ya, core, upper juga sama kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu termasuk orang yang suka lari gitu ya,
mau tidak mau jangan cuma lari saja, tapi juga untuk strength training. Ya Mas ya. Terus yang selanjutnya juga berkaitan dengan nafas. Bisa jadi kita itu boros energi saat bernafas, juga punya dampak, juga menyebabkan kita itu jadi cepat capek. Saya pun masih belajar ya, tapi memang membiasakan untuk menggunakan itu hidung saat kita bernafas. Ya kayak gitulah. Ya. Terus yang selanjutnya juga nutrisinya, hidrasi, intinya fueling. Bisa jadi kita itu di pertengahan saat lari itu nggak kuat itu karena memang tubuh sudah kehabisan energi ataupun dehidrasi ya, sinyal-sinyalnya kayak gitu, terus merasa tidak kuat. Jadi memang kita harus pintar untuk fueling. Misalkan sebelum latihan, kalau intensitasnya tinggi itu harus bagaimana, kalau intensitasnya itu rendah harus bagaimana, kayak gitu. Saat lari hidrasinya bagaimana. Jadi harus pintar-pintar yang seperti itu. Termasuk juga istirahat ya. Kalau istirahat itu amat sangat itu berdampak pada heart rate ya. Jadi gitu, memang harus perhatikan tidurnya, terutama yang malam. Jadi gitu, secara garis besar itu sebenarnya itu bukan hanya satu sisi teknik larinya saja, tapi semuanya ternyata saling berkesinambungan ya. Pola makannya, ya nutrisinya, terus pola istirahatnya, fuelingnya, nafasnya, ya ternyata banyak yang harus dipelajari ya. Semangat. Pertanyaan kedua terkait dengan hidrasi. Kalau saya lagi lari kayak gitu, long run, kira-kira apakah saya bawa minum atau saya itu beli di warung ya. Jadi gini, kalau saya itu larinya lebih dari setengah jam, biasanya saya itu tetap mengupayakan untuk bawa sendiri. Karena apa? Ya bagian dari ikhtiar biar tubuh itu tidak dehidrasi. Kayak gitu. Misalkan long run, misal 15 kilo, 20 kilo, saya pun juga bawa minum sendiri sebenarnya ya. Ini saya ada di sampingnya ada running belt ya, saya pakai, dan ada minumnya juga kayak gitu. Nah kalau misalnya udah di atas 20 kilo dan di atas 2 jam, itu biasanya itu saya beli. Jadi saya sudah bawa dan saya juga beli. Jadi gitu. Ada teori ya, kalau misalkan berkaitan dengan hidrasi ya, kalau kita itu latihan di bawah 1 jam dengan intensitas yang rendah sampai sedang, itu cukup kita itu menggunakan air putih aja ya. Di atas 1 jam itu sudah butuh yang namanya sport drink. Jadi gitu. Terus kalau misalkan di atas 1,5 jam gitu ya, di atas 1,5 jam itu sudah pakai energi gel juga. Dan di atas 1 jam, 1,5 jam sampai dengan 2 jam, ya lebih dari itu juga, mau intensitas rendah, tinggi. Jadi gitu. Nah kalau misalkan sejak awal sudah intensitas tinggi, bukan hanya air putih ya, tapi juga sport drinknya juga ya. Jadi gitu. Jadi jawabannya itu sebenarnya saya tuh selalu bawa. Ini kalau sekarang kan saya cuma intensitas rendah setengah jam sampai 40 menit. Jadi saya nggak bawa. Tadi sebelum olahraga udah minum dulu. Ya. Semangat ya untuk latihannya. Ya, ini terkait dengan
kecepatannya. Jadi teman-teman bisa menyangkan saya pace cuma pace 7, pace 8, pace 9. Itu sebenarnya syukuri dulu ya, karena banyak dari teman-teman yang lain itu bahkan untuk lari aja nggak bisa, sehat, kakinya bisa jalan, tapi olahraga nggak mampu. Karena apa? Kalah sama magernya, kalah sama mentalnya, dan kalah sama motivasinya. Lebih baik mager gitu. Memang olahraga itu istilah itu hal yang tidak mengenakan ya, tapi dengan teman-teman misalkan wah saya baru P9 ya gitu, justru teman-teman bisa menyampaikan saya P9, berarti tanda teman-teman itu adalah sudah mau bergerak ya, untuk menjemput atau berikhtiar untuk menjaga kesehatan, dan juga biar berat badannya itu nggak terlalu berlebih gitu kan. Jadi gitu, karena olahraga itu bukan hanya sekedar untuk biar pace-nya itu naik gitu. Sebenarnya itu hanya bonus saja dengan kita konsisten untuk berlatih ya. Jangan jadikan itu tujuan. Karena misalkan antum teman-teman itu sekarang P9 ya gitu kan, terus lihat teman-temannya yang lain sudah P4, P3 bisa jadi ya, atau P5 lah. Kita bisa jadi udah down duluan. Wah aku kok nggak progres. Padahal teman-teman bisa bangun lari walaupun P9. Itu adalah sebuah progres yang sangat bagus. Jadi progres itu bukan dilihat hanya sekedar kita itu sudah bisa terus berapa, enggak. Teman-teman bisa berdiri untuk bangun, itu juga sebuah progres yang patut disyukuri. Nah, kalau yang dimaksud itu nanti biar kita semangat bisa berprogres dan ada tambahan performa, berarti ya kita perlu untuk memperhatikan detail latihan kita. Apakah kita itu sudah rutin lari atau belum? Ayo, lari. Jadi gitu ya. Ada lari interval, ada lari tempo, ada strength training. Dan itu nggak mengenakan semua ya. Tempo, interval, sama leg day itu 3 kata yang saya pun juga kalau udah jadwalnya itu males. Kalau izinan kayak gitu enak, lari langsung lari ya, lambat aja jadi nyaman ya. Kalau mau naik performanya memang harus diperhatikan programnya. Tapi teman-teman sudah bisa P9 itu bukti tanda teman-teman itu sudah mau bergerak ya, disyukuri dulu. Alhamdulillah untuk set out run-nya malam hari ini ya, ini udah azan isya juga. Alhamdulillah dapat 42 menit ya. Tadi pakai zona latihan 2, jadi pace-nya lumayan lambat. Berapa ini pace-nya? 8.15 kalau nggak salah. Nah, untuk detak jantungnya 131, adem ya, adem karena memang di zona 2 ya. Jadi kayak gitu, semangat untuk latihan teman-teman semuanya. Besok ini saya ada race ya, fun run sebenarnya, cuman mencoba untuk ngejar PB kalau memungkinkan. PB saya di 5 kilo itu 22 menitan ya, gitu di pace 4.25. Coba besok saya mau pakai pace 4.15 sampai 4.25, mana yang memungkinkan untuk saya pakai, kondisi fisik dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Besok juga flag off-nya itu jam 7. Ini menurut saya agak siang ya, jadi lumayan panas juga nanti kemungkinan. Jadi saya harus ngatur strateginya. Kalau misalkan jam 6 sampai jam 7 pun agak berbeda nanti strateginya gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel saya ini biar saya tambah semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.